Hello guys, welcome to my YouTube channel. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai jenis-jenis oli dan aditif. Jadi apa sih oli itu? Oli atau lebih dikenal dengan minyak pelumas mesin adalah zat yang berfungsi melumasi mesin untuk meminimalisir gesekan antara komponen supaya tidak mudah ambrol, sekaligus berfungsi sebagai pendingin atau penyekat pada mesin. Nah, pada mesin diesel misalnya, beroperasi pada kecepatan rendah tetapi memiliki temperatur yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin bensin. Namun, pada mesin diesel juga memiliki kondisi peluang yang lebih besar yang dapat menimbulkan oksidasi oli. Nah, jenis-jenis oli itu ada 4 macam. Yang pertama, oli mesin, oli transmisi, oli rem, dan oli power. Jadi guys, pada oli mesin itu sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, oli mineral, yang kedua, semi sintetik, dan yang ketiga, oli fully sintetik. Oli mineral itu apa sih? Oli mineral dibuat menggunakan bahan dasar oil yang diolah dari minyak, memiliki indeks viskositas atau kekentalan 80 sampai 120 serta mengandung beberapa karbon aktif seperti sulfur dan oksigen. Nah, ciri-ciri oli mineral berdasarkan performanya untuk mesin adalah struktur molekulnya yang tidak rata. Keunggulan oli mineral ini, selain harganya murah, oli ini memiliki struktur molekul yang rata dan bagus loh. Namun kekurangannya antara lain cepat panas, mudah teroksidasi, dan juga mudah menguap. Nah, yang kedua semi sintetik. Oli semi sintetik merupakan campuran dari mineral dan oli sintetik. Presentasi campurannya berbeda-beda setiap produsen oli, tetapi biasanya memiliki sekitar 70% oli mineral dan 30% sisanya sintetik oli. Ini diklaim mampu bertahan melindungi mesin sejauh 5.000 km loh. Kelebihan oli semi sintetik ini adalah lebih stabil, viskositas lebih besar, dan lebih baik di suhu rendah dan tinggi. Namun, kekurangannya oli semi sintetik adalah oli lebih terjangkau dan lebih bisa menyesuaikan motor sesuai kelasnya. Hanya saja, kandungan karbon aktif seperti sulfur masih tetap ada seperti oli mineral. Dan yang ketiga adalah oli full sintetik. Oli full sintetik dibuat dengan melalui proses pembuatan yang lebih baik, lebih sempurna, karena dalam pembuatannya merupakan hasil olahan minyak bumi yang diolah lagi dan diambil yang paling bersih dengan proses panjang, sehingga menghasilkan PaO yang telah melalui proses sebelumnya, masa gantinya bisa mencapai di atas 10.000 km lebih baik daripada oli semi sintetik dan mineral. Keunggulan dari oli ini adalah tidak mudah menguap, lebih tahan lama, belum masak lebih merata, dan mampu bekerja paling maksimal meski temperatur tinggi. Hasilnya, dengan pakai oli full sintetik, suara mesin halus, jadwal penggantian lebih lama, dan minim gesekan. Namun, kekurangannya memang sedikit agak mahal diukur dari kuantitas. Jenis-jenis oli yang selanjutnya adalah oli transmisi. Oli transmisi digunakan dalam transmisi kendaraan. Terutama untuk jenis oli ini telah dikenal ada 2 jenis oli transmisi, ialah untuk transmisi manual dan transmisi matic. Penggunaan oli pun tentu tidak sama. Oli transmisi manual mampu digunakan sampai 10.000 km. Itu berarti oli ini bisa digunakan sampai sejauh 10.000 km dalam keadaan jalan, tidak termasuk dalam kondisi macet atau tiap 6 bulan sekali. Jenis-jenis oli yang ketiga adalah oli atau minyak rem. Sama seperti oli mesin, minyak rem ini juga memiliki grade-nya seperti halnya SAE dan API, yang dinyatakan dalam satuan DOT atau Department of Transportation. DOT merupakan nilai titik didih dari minyak rem dalam meredam panas akibat pengereman. Semakin rendah angka DOT, kemampuan meredam panasnya juga semakin kecil. Umumnya, minyak rem DOT 3 yang umum digunakan untuk kendaraan harian, sementara DOT yang tinggi seperti DOT 5 dipergunakan untuk kendaraan lomba. Dan jenis-jenis oli yang keempat adalah oli atau minyak power steering. Pada perangkat power steering tidak lepas dari penggunaan oli.
Oli pada power steering digunakan sebagai pompa hidrolik sehingga meringankan. Jadi, setelah kita membahas macam-macam oli, sekarang kita membahas tentang zat aditif pada pelumas oli. Zat aditif itu apa sih? Jadi, zat aditif pada pelumas oli adalah bahan-bahan yang diformulasikan untuk memperbaiki performa oli serta memperpanjang umur mesin dengan jalan merubah sifat kimia maupun fisika oli seperti mineral, sintetis, nabati, maupun hewani. Zat aditif menjadi bagian vital bagi pelumas oli, terutama dalam penggunaannya pada motor bakar. Tanpa adanya zat aditif ini, pelumas oli akan sangat mudah terkontaminasi. Molekulnya rusak, bocor, hingga tidak mampu menjaga mesin untuk bekerja pada rentang temperatur yang tinggi. Ada banyak sekali jenis-jenis aditif dengan fungsi yang berbeda-beda. Berikut adalah zat-zat aditif tersebut yang telah kami kelompokkan berdasarkan fungsi pencampurannya ke dalam pelumas oli. Berdasarkan fungsinya, jenis-jenis zat aditif pada oli ada 10. Yang pertama, memperbaiki koefisien gesekan. Kedua, aditif anti keausan atau anti-wear. Yang ketiga, aditif extreme pressure. Yang keempat, anti korosi. Yang kelima, antioksidan. Yang keenam, deterjen. Yang ketujuh, dispersan. Yang kedelapan, depression pour point. Yang kesembilan, aditif untuk memperbaiki indeks viskositas. Yang terakhir adalah anti-foaming agent. Yang pertama kita bahas adalah memperbaiki koefisien gesekan. Zat aditif jenis pertama berfungsi untuk memperbaiki nilai koefisien gesekan agar lebih rendah, sehingga dapat mengurangi konsumsi bahan bakar mesin. Struktur kristal zat aditif jenis ini tersusun atas lapisan-lapisan molekul yang sangat mudah bergeser satu sama lain, sehingga akan menghasilkan pelumas dengan koefisien gesek rendah. Zat aditif yang umum digunakan sebagai pengatur koefisien gesek oli antara lain adalah molybdenum desulfida, boron nitrida, tungsten desulfida, dan polytetrafluoroethylene. Selanjutnya, aditif anti keausan atau anti-wear. Aditif anti keausan berfungsi untuk mencegah kontak metal to metal antara komponen mesin pada saat lapisan film lubrikasi rusak. Dengan menggunakan aditif ini, akan didapatkan umur mesin yang lebih panjang. Karena nilai ketahanan aus yang meningkat, cara kerja aditif ini adalah dengan jalan bereaksi dengan sebagian kecil molekul metal di permukaan komponen untuk membentuk lapisan film yang dapat bergeser dalam permukaan gesek. Zat aditif untuk meningkatkan ketahanan terhadap keausan antara lain adalah zinc dithiophosphate atau ZDP. Berikutnya adalah zinc diacridithiophosphate dan tricresyl phosphate. Selanjutnya adalah aditif extreme pressure. Zat aditif extreme pressure atau EP memiliki fungsi yang mirip dengan aditif anti keausan, yaitu untuk mencegah terjadinya kontak metal to metal. Namun, diutamakan pada saat kondisi tekanan tinggi. Mekanismenya adalah dengan jalan membentuk lapisan film dari reaksi antara zat aditif dengan molekul permukaan komponen mesin. Lapisan film ini bersifat sangat kuat dan tidak mudah rusak pada beban kerja tinggi, sehingga kontak metal to metal dapat selalu dihindari. Material yang dapat berfungsi sebagai zat aditif extreme pressure yaitu parafin terchloronasi, lemak tersulfurisasi, ester, zinc diacridithiophosphate, dan molybdenum disulfida. Berikutnya adalah anti korosi. Aditif dengan fungsi untuk menghambat terjadinya korosi di permukaan komponen ini dilakukan dengan jalan membentuk lapisan film khusus pada permukaan logam komponen. Lapisan film tersebut juga aktif melindungi komponen dari serangan oksigen atau oksidasi, air,
serta zat kimia aktif lainnya. Material dengan kemampuan aditif tersebut antara lain adalah senyawa alkalin, asam organik, ester, serta turunan asam amino. Next, antioksidan. Oli mineral dapat bereaksi dengan oksigen dalam udara dan membentuk asam organik. Produk dari reaksi oksidasi tersebut meningkatkan viskositas oli, membentuk endapan dan vernis, memicu korosi, serta busa. Antioksidan bertugas untuk menghambat terjadinya oksidasi oli. Material-material yang dapat dijadikan sebagai antioksidan antara lain adalah zinc dithiofosfat, alkyl sulfides, aromatic sulfides, aromatic amines, dan hindered phenols. Selanjutnya adalah deterjen. Oli yang bekerja untuk sebuah mesin motor bakar akan mudah tercemar oleh asam kuat seperti sulfur dan nitrik, sebagai hasil sampingan dari proses pembakaran. Asam-asam kuat tersebut tentu berbahaya terhadap umur mesin jika tidak ditanggulangi dengan baik. Zat aditif deterjen ditambahkan ke dalam oil sebagai penetralisir asam kuat tersebut dan menyingkirkan hasil netralisasi dari permukaan komponen mesin. Deterjen juga membentuk lapisan film di permukaan komponen untuk mencegah menempelnya kerak di permukaan komponen. Bahan-bahan aditif deterjen antara lain adalah phenolates, sulfonates, dan phosphonates. Dari elemen alkali dan alkali tanah seperti kalsium, magnesium, sodium, atau barium. Selanjutnya adalah dispersan. Aditif dispersan ditambahkan ke dalam pelumas oli berfungsi untuk menjaga partikel-partikel asing yang masuk bercampur dengan oli agar terus terpisah satu sama lain sehingga tidak terbentuk endapan pengotor. Partikel-partikel asing tersebut dapat berupa lumpur, vernis, debu, hasil oksidasi, air, dan lain sebagainya. Hidrokarbon rantai panjang suksinimida seperti suksinimida polysulbutilena digunakan sebagai bahan dispersan pelumas oli. Next, depresan pour point. Pour point adalah titik temperatur terendah di mana oli masih dapat mengalir. Kristal lilin terbentuk dari oli mineral pada temperatur rendah dan menurunkan fluiditas oli. Depresan pour point menghalangi terbentuknya serta terkumpulnya partikel lilin sehingga dapat menjaga kecairan oli pada temperatur rendah. Zat aditif ini didapatkan dari copolimer polyalkyl metakrilat. Berikutnya adalah aditif untuk memperbaiki indeks viskositas. Viskositas oli secara drastis akan turun pada temperatur tinggi. Viskositas rendah akan menurunkan kemampuan oli untuk melubrikasi sistem yang ada. Zat aditif khusus ditambahkan untuk menjaga viskositas oli di level yang diizinkan oleh mesin. Sehingga lapisan film oli tetap terjaga sekalipun berada pada temperatur ekstrim. Aditif khusus ini mampu menjaga viskositas oli, terutama oli multigrade untuk menghadapi temperatur rendah maupun tinggi. Polimer akrilat menjadi bahan yang paling umum digunakan sebagai aditif khusus ini. Nah, yang terakhir adalah anti-foaming agent. Pelumas oli yang bekerja pada mesin seperti motor bakar, kompresor, gearbox tidak akan luput dari gerakan mengaduk. Secara alami, gerakan mengaduk ini akan mengaerasi oli pelumas sehingga dapat menimbulkan gelembung-gelembung udara dan bahkan busa. Busa tersebut tidak hanya akan memicu oksidasi oli, namun juga akan menurunkan efek lubrikasi oli. Dimetil silikon menjadi bahan yang paling umum digunakan sebagai zat aditif anti-foaming agent. Nah, itu tadi guys, jenis-jenis oli dan macam-macam zat aditif pada pelumas oli. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video.